Oke. Oke ya. Buka sekarang dengan saya. Yesaya 40 supaya jadi jelas. Yesaya 40 ayat 31 dulu. Baca bersama Yesaya 40 ayat 31. Udah ketemu? 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke. Buat yang dengerin rekamannya, tolong cari video di YouTube tentang Raja Wali atau anak Raja Wali belajar terbang, gitu ya. Eagle soaring atau gliding atau anak Raja Wali belajar terbang, gitu ya. Supaya tahu perbedaan induk Raja Wali dengan anak Raja Wali. Anak Raja Wali gimana tadi? Kalau kalian lihat. Oleng, terus apa lagi? Nggak stabil, apa lagi? Takut-takut, lagi? Masih belum bisa mendarat dengan baik. Oke, catat, tulis ini dulu. Enggak apa-apa. 1, apa tadi? Tidak stabil ya? Tidak stabil, ya. Oleng, apalagi tadi? Takut. Takut-takut. Ragu-ragu. Yes. Apalagi tadi? Belum bisa mendarat. Sibuk ngapain saya? Sibuk mengepakkan saya. Sibuk mengepakkan. Mengepakkan sayap. Ada lagi? Anak ya. Berarti induknya stabil, ya kan? 2, tenang. 3, berani, berani. Yakin ya kan ya. Mantap ya kan, tenang, slow. 4, oh ya, dia nggak perlu itu ngikutin angin ya. Ya, tanpa tenaga, nggak pengeluarin. Tadi ada kalimat itu. 5, yaitu effortless ini ya. Sip. Santai. Relax ya. Bisa nangkep nggak setiap kali kamu baca ayat ini? Orang yang menantikan Tuhan itu dapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ternyata naik terbangnya bukan dikepakkan, direntangkan aja. Saya udah ngomong belum berapa minggu yang lalu. 2 cara Raja Wali terbang. 1 namanya soaring. Ini apa? Membubung, ya kan? Enggak pakai M. Coba lihat bahasa Indonesia. Cari itu. Iya, karena aku sudah. Cariin Cak kamus KBBI dan gliding, meluncur. Pakai M. Membubung atau membumbung? Membubung kan? Ini pakai apa? Ini namanya pakai thermal atau panas bumi. Nah, ini pakai pantulan angin. Saya lupa istilah teknisnya. Ya, jadi sinar matahari kena ke bumi, dari bumi mantul ke atas. Nah, panas bumi ini energi, dia cukup merentangkan sayap, nanti dia naik. Dia naik, namanya dia
Soaring, membubung, naik. Nanti ada angin dari sana, anginnya kalau di kota ya mantulnya ke gedung tinggi, kemana. Tapi kalau di alam, dia mantulnya ke gunung, ke bukit gitu ya. Pantulan angin itu, nanti dia akan bisa meluncur ngikutin itu. Jadi waktu tidak ada angin, dia nggak meluncur. Dia naik aja. Waktu panas buminya nggak banyak, sehingga dia nggak bisa naik, dia ngikutin mana yang ada. Gitu loh. Raja Wali mengepakkan sayap rata-rata 2-3 menit setiap jam. Bayangin. 2-3 menit per jam. Sisanya 58 menit hanya merentangkan sayap. Makanya kalau firman Tuhan bilang mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Loh kerjanya 2 menit, istirahatnya 58 menit kok masih seger tuh ya. Iya dong, gitu. Ya dong. Pasti fresh, mendapat kekuatan yang baru. Caranya gimana? Direntangkan. Nunggu apa? Nunggu mana yang datang. Angin itu datang, dia akan meluncur. Kalau tidak datang, yang ada panas dia akan itu. Nanti kalau nggak ada, kamu lihat dia masih mengepakkan, dia nyari itu di mana ada angin itu. Tadi loh, kan ada induknya juga mengepakkan kan? Dia terbang sampai ketinggian di mana dia bisa rasa angin itu mendorong atau panas itu membawa naik. Yang mana? Itu. Dari mana sekarang kita, makanya ada orang bilang, orang Kristen Raja Wali, yang kayak gitu. Nanti kita lihat lagi. Saya nonton itu terus. Bedanya apa sih? Bedanya kamu nggak lagi berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Sebenarnya ada angin, ada panas bumi yang bisa membawa kamu naik atau membawa kamu meluncur. Gitu. Tapi dari mana kamu tahu kekuatan itu? Ya kan? Nih lihat. Baca ya. Ayat 28. Ayat 28. Yuk baca ayat 28. 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kapan kamu bisa dapat kekuatan baru? Waktu kamu menanti-nantikan. Ini bukan hanya menanti. Oh nggak datang-datang? Menanti-nantikan. Mengharapkan. Menunggu. Ya kan? Terus punya kerinduan. Sampai kapan? Sampai tadi dia ngerti anginnya datang. Jadi waktu anginnya datang untuk membuat dia meluncur, dia tidak memaksa diri untuk naik, membubung. Waktu yang datang adalah panas bumi dan tidak ada angin, ya dia naik aja, ikutin itu. Tapi dari mana kamu tahu ini yang mana? Buktinya anak Raja Wali tadi masih takut-takut, ya kan? Ini kok gini ya, gitu. Mungkin waktu ada yang harusnya membawa dia ke atas, dia kepengen meluncur. Oh nggak bisa, makanya dia kepak-kepakan lagi, gitu. Nggak stabil. Kuncinya di sini loh. Ayat 28 itu loh. Tuhan itu kekal. Dia tidak jadi lelah. Dia tidak jadi lesu. Ya kan? Itu. Tapi orang muda yang harusnya punya kekuatan, yang harusnya itu kekuatannya ekstra, masih kuat tubuhnya, fisiknya, semuanya, bisa jadi lelah dan lesu, bahkan bisa jatuh tersandung. Tapi orang yang menantikan Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Kamu akan jadi seperti yang kamu sembah. Waktu kamu menanti-nantikan Tuhan, di sini pernyataan dirinya Tuhan adalah apa? Tuhan yang tidak lelah dan tidak lesu. Tuhan yang punya pengertian yang tidak terduga, gitu loh. Ya kan? Kamu menantikan Tuhan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Caranya kamu menantikan itu, menanti-nantikan, nanti kamu dapat kekuatan baru. Kekuatan barunya seperti apa? Seperti tadi, Raja Wali. Berarti kamu di situ menunggu apa? Menunggu gerakannya Tuhan. Menunggu gerakan dari Roh Allah. Roh itu memimpin kemana? Roh itu membawa kemana?
Nah masalahnya kita punya keinginan sendiri. Aku mau terbang, aku mau ke sana ke sini. Dia nggak bisa. Raja Wali itu terbangnya ngikutin panas bumi yang naik dan angin yang memantul. Gitu loh. Karena dia tidak terbang dengan cara biasa. Nah harusnya kita, kenapa jadi lelah? Kenapa jadi lesu? Karena waktu nggak ada angin, kamu berusaha untuk meluncur. Waktu tidak ada panas bumi, kamu berusaha untuk naik. Nggak bisa. Gitu loh. Kamu hanya naik ketika panas itu mendorong ke atas. Bagiannya apa? Mengepakkan sayap. Bukan mengepakkan sayap, merentangkan sayap. Ya kan? Direntangkan, terus gimana? Udah, nanti dibawa naik. Tapi anaknya masih takut kalau dia jatuh. Ya dong? Karena belum terbiasa. Kamu pikir kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Jangan ada yang pakai alasan dengan kemalasanmu, saya menanti-nantikan Tuhan. Bohong. Orang menanti-nantikan Tuhan itu di dalamnya begini, Tuhan, ini gimana? Ya apa enggak? Kalau kamu terserah Tuhan, jadi boleh enggak boleh, itu bukan menanti-nantikan Tuhan. Itu beda. Orang menanti-nantikan Tuhan itu pasti dia ngerti bahwa dia punya struggle di dalam ini. Tuhan, aku punya keinginan ini, tapi aku mau ikut Engkau. Aku mau nunggu Engkau. Tuhan, aku tuh kepengennya begini. Nah itu, tanya Dimas. Dia kan kepengen menginjil kan, nggak ada yang salah. Tapi dia harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Kemana ini Tuhan perginya? Ketemu siapa? Oh semua orang jiwa-jiwa iya, tapi belum semua matang, tuayan yang matang. Gitu loh. Harus ketemu yang tepat. Nah di situ butuh menantikan Tuhan. Gitu. Butuh. Kalau kamu bilang, ya terserah Tuhan, kalau Tuhan nggak gerakkan ya pokoknya aku tidur-tidur. Ya, itu bukan nanti-nantikan Tuhan. Kamu pasti ngerti ada sesuatu di dalammu, keinginan di situ. Dan di situ kamu tanya Tuhan. Tuhan ini harus gimana? Ini harus gimana? Kapan? Ini harus gimana Tuhan? Kamu nunggu. Nanti kamu belajar. Angin itu memantul atau panas bumi itu naik. Yang mana gitu loh. Jadi kalau kamu lihat nanti Raja Wali itu ya, waktu ada panas dia naik dulu. Nanti dia di bawah ada angin, terus dia terbang ini. Waktu tidak ada panas lagi dari bawah, dia akan gini terus meluncur. Nunggu ada panas baru dia naik lagi. Dia akan tetap di situ, di ketinggian itu sampai nanti dia ada angin lagi akan bawa dia meluncur. Disitulah namanya effortless. Kayaknya enak banget ya. Iya. Harusnya jadi orang Kristen itu seperti itu. Tapi kan kita nggak sabar. Waktu nggak ada angin, masih bisa terbang, masih bisa kok. Gitu loh. Itu aja masalahnya. Dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita tidak mampu. Makanya nanti jadinya lelah, lesu, capek, ya kan, tersandung. Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Terutama pakai kekuatan orang muda. Orang muda lebih sulit dikasih tahu karena dia merasa dia masih punya kekuatan. Gitu loh. Ya kan? Makanya dia jadi lelah, lesu, jatuh tersandung. Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Gitu. Coba ayat 29. Perhatikan ya. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Coba buka ayatnya ini, carikan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Matius berapa? Buka. Baca Kak Grace. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke. Kenapa kok tawarannya kepada yang letih lesu dan berbeban berat? Karena yang tidak letih lesu dan berbeban berat merasa dia tidak butuh pertolongan dari Tuhan. Dia tidak butuh kelegaan dari Tuhan. Itu, ya kan? Makanya Tuhan ngomong apa? Yang lelah dikasih kekuatan, yang tiada berdaya dikasih semangat. Karena baru mereka itulah setelah mentok, setelah lelah, setelah tidak berdaya, baru bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, sekarang aku capek pakai kekuatanku sendiri. Itu yang ditunggu Tuhan. Kalau kamu belum seperti itu, Tuhan mau nolong, tapi kamu tidak mau nunggu angin. Gitu.
Ya percuma ada angin, kayak anak tadi. Ya kan? Angin datang, tapi dia masih gini-gini. Dia takut kalau panas bumi tadi kan, tidak bisa membawa dia naik. Itu. Makanya dia tolongin sendiri. Pakai kepak-kepakan sayapnya. Menolong nggak sebenarnya? Enggak. Malah turun. Gitu. Tapi memang kita sulit. Gitu. Kenapa? Karena masih merasa mampu. Masih merasa punya kekuatan. Masih merasa bisa. Gitu. Makanya tawaran itu diberikan kepada yang letih lesu, berbeban berat. Datang. Biasanya sudah putus asa. Tidak bisa lagi Tuhan. Aku tidak bisa lagi Tuhan. Mentok semuanya Tuhan. Sudah aku coba. Ya. Tuhan akan ngomong. Sudah tak tunggu dari kemarin. Saatnya itu. Tapi kamu belum. Ya. Kamu belum mau. Kalau belum. Letih lesu dan berbeban berat. Waktu ada beban 125 kilo. Dan misalnya Ramando bisa mengangkat sampai 124 kilo. Dia pikir 125 masih bisa ditahan sedikit. Tapi waktu bebannya 250 kilo, dia akan lebih cepat berkata, Tuhan, yang ini di luar kemampuanku. Ya enggak? Ya dong. Kalau bebannya 130, dia biasa ngangkat 125. Oke, tambah 5 kilo mungkin masih bisa aku usahakan. Coba nanti aku latihan lebih ini. Tapi begitu bebannya 250 kilo, dari awal dia langsung bilang gini, Tuhan, yang ini di luar kemampuanku. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan menghadapkan situasi, keadaan orang yang begitu menjengkelkan. Yang kamu bilang, Tuhan aku sudah tidak tahan dengan ini. Aku sudah tidak bisa dengan ini. Itu bagus. Masalahnya banyak orang begitu itu cuma tahu, aku tidak bisa, tidak sanggup. Dia tidak kenal dengan Tuhan yang sanggup. Gitu loh. Atau yang lain cuma separuh juga. Tuhan, engkau sanggup, engkau mampu, tapi kamu nggak menyerah. Kamu nggak berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Sama aja. Harus dua-duanya. Kamu harus ngerti ketidaksanggupanmu dan kamu harus ngerti kesanggupannya Tuhan. Amin. Gitu ya. Kenal dua-duanya. Di situ rahasia kemenangan. Gitu. Tidak mudah sebagai orang yang melewati proses itu dan masih terus ada bagian-bagian yang ya Tuhan, aku mau Engkau sepenuhnya di hidupku, sepenuhnya. Karena terkadang ada bagian-bagian yang saya kalau ngadepin orang-orang, saya nggak terlalu masalah. Seperti apa sih? Saya baru sadar loh. Tadinya saya pikir itu oke. Nggak ada masalah, saya bilang sama Mami. Nggak masalah, orang seperti itu bisa dihadapin, bisa ditaklukkan, bisa digini. Loh, di situ saya tidak mengandalkan Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Nih, misalnya, saya kemarin kasih ingetin contoh nih. Dimas kalau penginjilan, dia gampang sekali tidak mengandalkan Tuhan. Hatinya ada, kerinduannya ada, keberaniannya ada. Gitu. Sama seperti Eca, kalau disuruh bikin tugas-tugas yang akademis, yang gitu-gitu, sulit dia mengandalkan Tuhan. Suruh mendoain orang sakit, baru dia mengandalkan Tuhan. Tapi seharusnya, tekadnya kuat nih. Penida nih tekadnya kuat. Poinannya gitu ya. Gitu. Ya harus dikasih sesuatu. Tuhan tuh seringkali pakai, cari celah. Ya. Orang muda yang kaya itu loh. Dahsyat loh. Orang muda kaya. Tapi dia takut akan Tuhan, tidak berzina, ya kan? Hormat orang tua, semua aku lakukan sejak masa muda. Wah, ini dididik dengan baik loh. Dia pikir dia bisa lakukan semuanya. Aku bisa Tuhan, aku bisa. Kalau kamu datang ke Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan. Yang ini kamu belum bisa. Yang di Lukas itu, coba buka dulu ayatnya di Lukas. Yang di Matius tidak terlalu jelas, tapi yang di Lukas jelas. Lukas berapa ya? 15 atau berapa ya? 18, Lukas 18 coba. Betul nggak? Lukas berapa? 18. Oke. Ayat 22 coba baca. 23. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Garis bawahi kata ini, masih tinggal satu hal lagi. Kalau kamu datang ke Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan, nak, masih tinggal satu hal lagi yang aku tahu kamu tidak akan mampu dengan kekuatanmu sendiri, ya kan? Semua itu Tuhan sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ucapan saksi dusta, menghormati orang tua. Semua sudah aku turuti. Tuhan Yesus cuma ketawa. Ya,
Aku tahu. Kamu pikir kamu bisa semua? Aku tahu. Satu hal yang membuat kamu harusnya ngerti kamu butuh anugerah Tuhan. Masih tinggal satu hal lagi. Jual segala yang kau miliki, bagikan pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datang kemari dan ikut aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ada berbagai tafsir. Ada yang ngomong, ini pintu gerbang, ya kan? Kemudian itu pintu gerbang lubang jarum namanya. Terus kemudian unta masuk ke situ, dia nggak bisa, dia bawa barang-barang, dia harus merendah. Gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang sesuatu yang mustahil. Ya kan? Lebih mudah unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam. Jangankan unta, tali tambang aja masuk lubang jarum nggak bisa kok, ya kan? Apalagi unta. Memang dia ngomong mustahil. Ayat 26. Makanya jawaban murid-muridnya ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat? Bukan mustahil, ya kan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Waktu ada sesuatu di hidupmu yang kamu berkata, Tuhan ini nggak mungkin. Itu loh, titiknya kamu ngalamin anugerah Tuhan. Mungkin bagi Allah. Sayangnya orang muda ini memilih pergi, meninggalkan Tuhan Yesus. Harusnya dia datang dan bilang, Tuhan, hartaku banyak, aku tidak bisa melepaskan ini. Ya. Tapi bagi Allah mungkin. Bagiannya dia ngomong apa? Tuhan, aku tidak bisa, engkau bisa. Ambil alih Tuhan. Yang ini aku tidak bisa. Waktu dia ditanya, lakukan itu perintah Allah. Oh sudah aku lakukan semua. Ya. Tuhan akan tunjukkan masih ada satu hal lagi di hidupmu. Ini terutama mereka yang agamawi, yang merasa sudah mengikut Tuhan, sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tuhan akan tunjukkan masih ada satu hal lagi. Tempat di titik di mana kamu akan berkata, Tuhan, ternyata aku tidak bisa. Ya. Memang kamu tidak bisa. Kalau kamu bisa buat apa? Aku mati di atas kayu salib. Saya kemarin cerita dengan Mami. Apa yang dikatakan Watchmeni. Dia ngomong gini. Ada orang dihukum sama hakim 10 tahun. Ada yang lain dihukum mati. Kenapa? Karena yang dihukum 10 tahun itu, hakim masih melihat, mengukur, menilai, setelah 10 tahun ada kemungkinan dia akan berguna buat masyarakat. Hidupnya masih bisa diperbaiki. Tapi yang dihukum mati itu, ini sudah terlalu parah. Lebih baik dia mati. Nah kita itu dihukum mati bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti Tuhan Yesus sudah ngerti daging kita tidak ada sesuatu yang baik, parah. Lah kok masih mau kita hidup-hidupkan sendiri? Masih mau kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan? Tidak akan bisa. Gitu loh. Jadi yang bisa siapa? Yesus yang di dalamku. Gitu loh. Sebenarnya itu. Nah sebenarnya saya mau ngomong ini. Nih buka ayatnya. Tapi karena lihat Raja Wali tadi nggak apa-apa. Roma 11 ayat 36. Bergema di hati saya berhari-hari. Roma 11 ayat 36. Yuk, baca bersama. Roma 11, 36, 23. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kita ngerti segala sesuatu dari Dia. Artinya apa dari Dia itu? Nih ya, dari Dia itu. Itu keluar dari sumber, dari kedalaman, dan meluas sampai kepada objeknya. Saya hapus ya, saya ganti. Mana pulpen? Dari Yesus, ya kan? Ya. Segala sesuatu dari Dia sumbernya, keluarnya itu dari Yesus. Nanti setelah dari Dia, oleh Dia, terus kepada Dia. Kepada itu tujuannya.
suatu tujuan, hasil yang diharapkan, sebuah gerakan gitu ya. Kepada. Ya kan? Kamu kalau kirim surat, ada dong. Dari. Ya dong. Kirim email juga gitu kan? Dari Eca. Pernah nggak ngirim kepada Eca? Pernah. Kalau saya nyimpen skripsi, file, paling aman, simpen di emailmu sendiri. Kamu nggak tahu. Kamu backup, bab 1, kirim dari Eca kepada Eca, simpen di situ. Ada terus di inboxmu. Gitu. Kalau kamu flash disk nggak ada, yang lain nggak ada, nggak punya cloud, nggak usah bayar, simpen aja di email. Dari, ya kan, sumbernya kepada penerimanya. Ya kan? Ya dong. Ini loh di sini masalahnya sekarang. Kalau dari ini kepada ini, ya kan, kamu kirim paket, kamu butuh jasa yang mengirimkan, ya kan, yang membuat sumber ini sampai kepada tujuan. Oleh namanya. Ya kan? Ya. Coba baca sekali lagi supaya jelas. Ayatnya baca sekali lagi bersuara. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia itu ya. Itu maksudnya kata oleh ini dalam bahasa Yunaninya itu dia. Itu menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain. Kamu tahu kalau lingkaran ini, lingkaran ya. Kalau dari sini ke sini namanya apa? Diameter. Dari sini, dari ujung ke ujung ini. Jadi makanya oleh itu dia bisa nyebrangin ini. Dari sampai kepada. Gitu. Bisa nyampe dari Yesus kepada Yesus. Sampai bisa melewati seluruhnya, sampai bisa menyeberang. Sampai bisa sampai ke tujuan. Jadi gambarannya kayak jembatan, kayak sesuatu yang harus dilewati untuk bisa nyampe. Ternyata yang membuat sampai juga Yesus. Persoalan orang Kristen, dia tahu Yesus sumbernya, dia tahu Yesus tujuannya, tapi dia pakai kekuatannya sendiri untuk sampai kepada Yesus. Ya. Itu. Coba lagi. Dia itu, ya kan? Across to the other side. Through, melewati, nyebrang sampai ke tujuannya. Sisi yang lain. Gitu. Ternyata sisi yang lain itu bukan yang lain, tapi juga Yesus. Dan cara menyeberangnya, cara mencapai sisi yang lain, cara mencapai tujuanmu di dalam Tuhan adalah Yesus. Oke. Tapi caranya gimana? Supaya Yesus yang jadi cara kita menyeberang. Ya kan? Kamu udah ngerti sekarang. Oke. Asalnya dia. Tujuannya dia. Caranya dia. Yesus. Berarti caranya itu bukan rumus, bukan metode. Nanti kalau saya ngomong gini ada yang salah nangkep. Jangan salah nangkep ya. Caranya bukan dengan melakukan sesuatu. Tapi dengan berserah kepada dia. Nah orang nanti salah nangkep. Oh kalau begitu tidak perlu ini. Sebenarnya tidak perlu. Tapi itu keluar dari dorongan karena engkau bersekutu dengan Yesus. Pasti engkau nanti berdoa. Pasti engkau berpuasa. Pasti engkau melakukan ini semua. Dan itu. Oh kalau gitu kita tidak perlu itu semua. Ya, yang diperlukan memang Yesus. Tapi Yesus berpuasa. Ya kan? Yesus baca firman. Buktinya dia bisa mengatakan ada tertulis. Dari mana dia tahu ada tertulis kalau dia tidak membaca? Ya kan? Nggak mungkin dong. Gitu. Kalau begitu kan dia ngomong itu, pernah aku dengar, gitu. Enggak dong, gitu ya. Gitu. Dia membaca karena itu dia bilangnya ada tertulis. Gitu. Tapi caranya ini maksudnya, kamu tidak pakai kekuatan dirimu sendiri. Sekarang baca ayat ini, Galatia 3 ayat 3 dan 4. Yuk.
3. Galatia 3. Ya, ayat-ayatnya dicatat ya supaya kamu ngerti, nanti kamu renungkan gitu. Nanti saya ajarin sebentar. Kemarin saya ngomong di mana sih? Nyebrang pakai Remaul. Oh, habis chapel. Galatia 3, 3 sampai 4. Yuk, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ya, daging yang dimaksud Paulus itu bukan daging kamu tadinya pakai roh, ngikutin roh. Sekarang kamu daging itu kamu dalam dosa, bukan. Dia sedang ngomong, kamu dulu yang memulai itu Tuhan Yesus. Yang mulai itu anugerah Tuhan. Nanti baca ayat di atasnya. Itu semua kasih karunia. Bukan karena kamu mentaati hukum Taurat. Itu. Tahu nggak bedanya hukum Taurat dengan kasih karunia? Hukum Taurat itu kamu melakukan sesuatu untuk dibenarkan. Tapi kasih karunia itu kamu tidak perlu melakukan sesuatu dan kamu dibenarkan. Karena ada yang sudah melakukan. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Gitu. Nah ini, sumber ini namanya keselamatan. Selamatan. Nah, di sini namanya kemuliaan. Nanti kalau dalam bahasa teologis, ini salvation. Ini justification, pembenaran. Ya kan? Justification by faith. Ini namanya glorification. Yang lain dalam teologi timur namanya unification. Menyatu dengan Tuhan. Kamu menyatu. Menyatu itu gimana? Menyatu itu gini loh. Ini besi misalnya. Besi berkarat jelek. Ya kan? Berkarat hitam. Tapi waktu di sini ada bara, api, nyala api. Saya tempelin dia ke sini. Menurutmu apa yang terjadi setelah beberapa menit? Dia akan jadi merah, membara, suhunya jadi tinggi. Semua yang kotor jelek itu tadi nggak ada, ya kan? Selama dia nempel. Waktu saya tarik begini, dalam beberapa menit dia balik jadi besi hitam berkarat jelek lagi. Itu harusnya yang kita lakukan dengan Tuhan. Kamu nempel aja sama Tuhan. Mau orang berendam di kandang ayam aja keluar bau tai ayam kok. Kamu berendam di hadirat Tuhan, masa kamu nggak berubah? Gitu loh. Makanya caranya gimana? Berendam dalam firman, berendam dalam roh, dalam ujian. Itu kamu diubahkan. Gitu loh. Nempel sama Tuhan. Begitu kamu di sini, kamu merasa sudah bisa, sudah bagus, sudah hebat. Dalam waktu beberapa menit berubah lagi. Karena itu bukan karena kamu, tapi karena kamu nempel sama Tuhan. Gitu loh. Ini gini loh, ya kan? Kemuliaan. Nah di sini, ini bahasa teologisnya namanya pengudusan. Sanctification. Bahasa Alkitabnya namanya kemenangan. Kenapa? Tidak menang-menang. Gitu. Karena bukan oleh Yesus. Oleh diri kita sendiri. Gitu. Tapi sebelum kita capek, sebelum kita tidak berdaya, sebelum kita tidak mampu, kita tidak minta tolong Tuhan Yesus. Ternyata harusnya bukan pakai diriku sendiri, tapi pakai Engkau. Karena orang muda masih punya kekuatan, masih punya kemampuan, dia nggak minta tolong Tuhan. Sampai kekuatannya habis. Sampai kemampuannya habis. Baru dia minta tolong Tuhan Yesus. Kemenangan, pengudusan, sanctification. Dipisahkan, kita coba memisah-misahkan diri dari dunia. Harusnya sebenarnya gimana? Nempel sama Roh Kudus, dia Roh Kudus. Ya kan? Begitu kamu bersama dengan Roh Kudus, kamu jadi kudus. Kamu ngikutin Roh Kudus seperti Raja Wali tadi ngikutin angin. Naik, naik. Gliding, gliding. Soaring, soaring. Gitu. Udah. Induknya tenang aja, waktu nggak ada, dia masih merentangkan, turun sedikit, nanti mana yang datang? Panas atau angin? Begitu datang panas, ya dia ikut naik. Ngikutin Roh Kudus terus, dan dia ada di dalam. Gitu loh. Bagian kita sebenarnya itu terus nempel, ngikutin. Tapi kata kunci sebenarnya di sini. Kita tahu ini, yes Tuhan, ya kan? Kita nyanyikan penyembahan semuanya, segala sesuatu bagimu. Kemuliaan bagi Dia, hormat bagi Dia, pengagungan bagi Dia. Yes, semuanya ini karena Engkau. Ada yang merasa di sini selamat karena perbuatan baikmu, karena persembahanmu, karena saat teduh pribadimu, tidak ada. Tapi kalau di sini ditanya, ada yang bilang ya. Nah caranya kamu masuk ke sini gimana? Seringkali
harus lewat kegagalan. Seringkali harus lewat jalan buntu. Seringkali harus lewat yang namanya keadaan yang sulit. Ya, jadi ini apa? Mana sih? Nempel di sini. Masih nempel dengan Tuhan kok dicari ya kan? Jadi ini apa namanya? Yang di sini ini. Ya kan? Ini waktu kamu terima Tuhan Yesus, selamat percaya. Ini dikeluarkan dari Mesir. Ya. Ini masuk ke tanah Kanaan. Ini perjalanan di padang gurun. Gitu loh. Apa yang dilakukan Musa di perjalanan di padang gurun itu, setiap kali dia menghadapi kesulitan, bangsa Israel ngomel, marah, pengen balik lagi ke sini. Enggak. Dia sujud, Tuhan, aku enggak bisa, Engkau yang bisa. Dia sujud, setiap kali dia sujud. Setiap kali dia sujud. Tapi Musa itu melewati 40 tahun di Midian, di mana dia diremukkan, di mana semua kekuatan, kemampuannya, kebisaannya sebagai manusia, sebagai jenderal perang, dihabisi semuanya, sampai jadi pengembala kambing domba, itu pun punya mertua. Sampai waktu dia tadinya berjuang dengan pedangnya, dan sekarang dia ditanya Tuhan, apa yang di tanganmu? Cuman ini Tuhan, tongkat gembala, tidak punya apa-apa, tidak bisa kok Tuhan. Namun nanti ngomong ya dengan itu ya kan? Kisah para Rasul bilang apa? Dia dididik dalam segala hikmat dan perkataan. Dia berkuasa dalam perkataan. Seperti karena dididik di istana Firaun. Dia salah satu pangeran Mesir. Tidak mungkin dia tidak bisa ngomong, dia mimpin pasukan. Tapi itu harus dihabiskan Tuhan. Supaya ketika menghadapi orang Israel yang terus membantah, dia tidak pakai kekuatan sendiri, ya bisa mati semua sama Musa di padang gurun. Gitu ya. Dibunuh sendiri sama dia. Makanya dia harus dihabiskan itu loh. Sisi ini loh. Yang kita tidak banyak diajarin. Gitu. Segala sesuatu dari dia. Kepada dia. Tapi oleh yang mengerjakan perjalanan kita ini harusnya juga dia. Tapi kita bilang itu. Tapi Tuhan, masa aku nggak ikut apa-apa? Masa aku nggak terlibat apa-apa? Karena kamu masih merasa seperti orang yang cuma dijatuhi hukuman 10 tahun, masih bisa ambil bagian. Gitu. Kamu belum tahu kelemahanmu, kebusukanmu, celakamu, sama seperti Rasul Paulus di Roma 7 baru bilang ini, aku manusia celaka. Coba baca, buka Roma 7 dengan saya. Nggak apa-apa, muter-muter di sini karena ini butuh pewahyuan roh. Sampai kamu disingkapkan Roh Kudus. Kita juga pikir, iya ya, tapi kita belum ngalami. Kamu ngalami nggak di hidupmu? Menang. Coba, saya baca ya, perhatikan ya. Mulai ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian adakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu baik. Tapi aku ini daging. Dan daging tidak bisa mengikuti itu. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tapi yang aku benci, itu yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam
di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Sampai titik kita bisa ngerti, bukan sekedar tahu. Tuhan, tidak bisa. Siapakah? Ya kan? Apa pertanyaannya Paulus? Siapakah? Bukan apakah? Bagaimanakah? Bukan. Kalau dia tanya apa, bagaimana? Dia tanya tentang apa? Cara. Gitu. Dia tanya apa? Siapakah yang akan melepaskan aku? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Apa? Oleh Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Siapa yang bisa melepaskan aku? Ini Roma 5, Roma 6 itu orang bertobat, lahir baru, percaya Tuhan Yesus, ngerti dirinya diselamatkan, itu Roma 5 dan 6. Roma 8 itu ini. Ini Roma 7. Kamu bergumul. Dia bilang, aku kepengen yang baik. Tapi dagingku setiap kali aku kepengen yang baik, dia sebaliknya. Dia bilang apa? Dosa ada di dalam dagingku. Maka siapa yang bisa menghadapi dosa yang ada di dalam aku? Keinginanku melakukan, keinginanku mengikuti kehendak Allah, tapi tidak mampu. Gitu loh. Makanya dia tanya gini, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia tidak tanya bagaimana caranya. Tapi siapa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti Galatia 2, baca lagi. Tadi belum dibaca. Galatia 2. Ayat 19, ya. Baca di bagian akhir. Saya baca ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini gambaran. Saya dapat gini. Nih ya. Kristus nih, coba lihat sini. Nih. Aku. Nih ya. Di dalam Kristus. Ini aku. Ini yang lain. Masukkan sini. Kak Boni di dalam Kristus. Siapa lagi? Arga di dalam Kristus. Siapa lagi? Siapa aja lah. Eca juga boleh. Semua kita di dalam Kristus. Sebenarnya tulis nama satu-satu. Udah di dalam dia. Ya kan? Ini Kristus nih. Kamu di dalam dia. Oke. Waktu saya bawa dompet saya ke pasar. Kamu ikut ke pasar nggak? Kenapa? Karena di dalam dia. Waktu saya bawa dia pergi ke Semarang, dompetnya, ikut nggak? Ikut. Kenapa? Karena di dalam. Waktu ini disalibkan, kamu ikut disalibkan nggak? Itu maksudnya. Itu. Jadi itu pakai iman. Kalau kamu percaya, kamu terima Tuhan Yesus, ya kan? Kamu sudah ikut disalibkan dengan dia, sudah. Aku udah belum mati kenyataannya, sudah. Wong kamu di dalam Tuhan Yesus kok. Waktu ini diinjek, ya kamu diinjek. Karena kamu di dalamnya. Gitu loh. Nah sekarang kamu juga kemenanganmu itu kalau kamu di dalam Tuhan Yesus. Bukan sendiri. Caranya di dalam Tuhan Yesus gimana? Masuk ke dalam dia. Surrender. Tinggal di dalam dia. Bersekutu dengan dia. Melekat. Itu aja bagiannya. Bagian kita masuk ke dalam dia. Sekarang dia di dalam kita kan. Tapi kita belum di dalam dia. Makanya yang muncul kita sendiri. Ya dong. Ini kan kita di dalam Tuhan Yesus. Mana? Nggak ada. Adanya dompet kok. Ya kan? Nggak ada kok. Kalau ada sesuatu terjadi dengan apa? Dengan dompet ini. Gitu. Kalau dompet ini naik ke surga, kita naik ke surga. Dompet ini duduk sebelah kanan Bapa, kita duduk sebelah kanan. Itu maksudnya di dalam Tuhan Yesus. Maka kalau diajari deklarasi itu, di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Aku sudah mati di dalam Tuhan Yesus. Aku dibangkitkan dalam Tuhan Yesus. Aku dibawa naik ke surga dalam Tuhan Yesus. Bukan sendiri. Gitu loh. Makanya kenapa kita
seringkali saya ingat yang saya kasih contoh, saya cerita lagi. Satu-satunya cara musuh setan mau mengalahkan kita adalah memancing kita keluar dari Tuhan Yesus. Gitu. Itu Watch Meni ngasih ilustrasi tank perang waktu zaman mereka perang China dengan Jepang. Tank. Saya gambar sebisa ya. Nah, ini sini. Di dalamnya ada prajuritnya kan. Nah, selama dia di dalam tank ini mau ditembak dari segala arah, nggak akan mempan. Gitu. Itu zaman tahun 43, 44, belum kayak sekarang ya. Ada rudal, ada bazooka ini. Tapi dia ditembak musuhnya cuma pakai senapan, pakai batu, pakai apa, dilemparin apapun, dia nggak akan itu. Sampai satu kali cara musuh memancing gampang. Dia tembak dari satu arah tertentu ke sini. Dia tembak terus beberapa kali. Wow, dia waktu itu tanknya nggak canggih. Dia kalau mau mengarahkan ini dia harus keluar. Wah, dia pikir musuh dari belakang nih. Gitu. Dia mau keluar, nongol ke sini, mau mengarahkan ini, mau nembak musuh. Ternyata ini cuma pancingan. Begitu dia keluar, dia ditembak dari arah sini. Matilah dia. Setan cuma mau memancing kita keluar dari Yesus. Tidak lagi oleh Yesus, oleh aku, oleh kekuatanku. Makanya Paulus ngomong, kamu udah mulai dengan roh loh. Kamu mulai dengan dia loh. Kamu mulai dari dia loh. Semua kamu mengandalkan dia loh. Kamu tidak bisa sendiri. Kok sekarang kamu mau pakai kekuatanmu sendiri? Kamu mau pakai caramu sendiri? Kamu udah merasa bisa. Mengapa sia-sia semua yang dibayar Tuhan Yesus itu? Sebenarnya begitu. Jadi hidup kita sekarang harus oleh Yesus. Dia. Caranya oleh Yesus gimana? Nyerah, serahkan, letakkan, persilahkan, ambil alih. Tapi memang dalam kenyataannya, tidak apa-apa. Kita mulai dari namanya surrender, penyerahan. Mesbah itu apa sih? Menyerahkan. Waktu kita serahkan, dia ambil alih. Gitu loh. Dia yang punya hak penuh. Bagian kita cuma itu. Bagian-bagian yang kamu tidak bisa menang. Bagian-bagian yang kamu kalah terus. Atau bagian-bagian yang selama ini kamu begitu kuat di situ. 2 aja. Biasanya titik baliknya itu 2. Ya kan? Bagian yang, Tuhan, ternyata aku parah banget. Tuhan, aku pikir aku bisa di situ. Ya kan? 2 aja. 2 area itu biasanya yang membuat Tuhan bisa memukul. Seperti Yakub harus dipukul pangkal pahanya. Itu salah satu titik baliknya. Dia mau menyeberang kemana? Lewat sungai Yordan, lewat anak sungai Yordan namanya Yabok. Itu sungai kematian. Setiap kita harus lewatin sungai kematian ini nyebrang. Bergumul pribadi dengan Tuhan sampai dipukul Tuhan. Baru di situ Yakub berubah jadi Israel. Gitu. Kalau enggak di situ, dia masih pakai apa? Cara, kekuatan. Dia mau dengan caranya sendiri. Waktu dia lahir, dia apa? Narik tumit kakaknya. Nanti proses Tuhan dalam hidupnya, waktu dia mau meninggal, dia pegang sendiri tumitnya dan dia luruskan. Baca nanti waktu dia di tempat tidur sebelum dia meninggal. Itu pemrosesan Tuhan. Itu dalam kehidupan seseorang. Supaya apa? Segala sesuatu oleh Yesus. Minta dong. Saya juga masih berdoa terus, Tuhan ya. Seringkali ada area-area kita merasa bisa. Nanti ya, di area yang kamu udah bilang gak sanggup. Ya, Magda, kemarin kamu kalau masih dengar papi ngomong waktu di Holy Ground, bagus. Sampai ke titik kita ngomong, aku udah kuat. Tuhan tuh senang banget. Iya nak, tapi kamu harus ngerti, Engkau Tuhan kekuatanku. Itu loh. Jadi dia harus gitu. Tuhan itu bukan gini. Osmani ngasih ilustrasi gini. Ini ada pegawai sudah mau mengundurkan diri, resign di tanggal 20. Pegawai baru masuk di tanggal 21. Tapi kita sering kali gini, oke, tolong pegawai lama kamu tinggal dulu sampai tanggal 30 ya, ngajari pegawai baru. Ya itu sistem manusia boleh itu. Tapi dia bilang, sering kali waktu Tuhan Yesus sudah mulai di tanggal 21, kita masih tetap menolong dia sampai tanggal 30. Itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini loh, kita masih mau aku ikut-ikut di sini. Yesus, gimana caranya? Harus dialami. Dialaminya gimana? Ya udah. Ngomong memang caranya. Tuhan, tolongi aku. Tuhan, area-area kamu merasa masih bisa, minta tolong. Seringkali itu paling sulit minta tolong. Tapi itu harus dipukul
Tapi area-area kelemahan, seringkali kamu kalah sama setan, di situ kamu terpuruk dan kamu seperti orang muda kaya, kamu malah meninggalkan Yesus. Jangan. Gitu loh. Ini tiba-tiba bicara kuat sekali di hati saya jadi ngerti pengertiannya. Kamu ngerti nggak? Tuhan Yesus ngomong apa? Coba bukain ayatnya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. Ya. Oke. Yuk, baca bersama. 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan Oke. Kenapa kok dia cari satu domba yang hilang? Kenapa kok yang dicari dirham yang hilang? Kenapa yang ditunggu anak yang hilang? Karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Orang sehat, dia merasa dirinya baik-baik saja. Ya kan? Siapa yang minta bantuan dokter? Siapa yang teriak, tolongnya aku dokter, tolongnya aku tidak kuat. Terutama pasien yang harus dibawa sampai masuk ke IGD. Gawat darurat. Ya kan? Kecelakaan parah, darahnya udah habis semuanya. Ya kan? Dia bilang, itu. Masih bisa dia merasa, oh ya bisa, nggak apa-apa. Nggak. Sesak napas sampai nggak bisa bernapas, sampai situ harus dikasih oksigen, kasih itu semua. Jantungnya berhenti berdetak sampai harus dipacu, ya kan? Itu orang sakit. Tapi kalau kita masih bisa bernapas lagi, enggak apa-apa gitu. Padahal udah parah sebenarnya. Tapi belum merasa perlu dokter, belum merasa perlu tabib. Seringkali sampai parah dan seringkali Tuhan terpaksa harus membiarkan kita melewati keadaan yang parah, tujuannya supaya kita datang dan cari Dia, gitu loh. Tapi kalau kita bisa ditolongin, diajari, dikasih pengertian dari awal. Cuman kayaknya kadang-kadang memang harus lewat itu. Supaya itu real gitu ya. Itu. Tuhan, ternyata tidak bisa. Ya. Nafasnya gitu ya. Gitu. Detak jantungnya di itu udah mulai datar. Gitu ya, datar. Gitu. Tuhan, tolong. Gitu ya. Itu. Ada itu. Itu syaratnya untuk bisa mengalami oleh Yesus, oleh Dia. Tapi Dia kepingin nggak mengerjakan? Iya, sebab aku sebenarnya udah mati. Tapi kamu pikir, hukumanku mungkin 10 tahun, masih cukup baik. Aku tidak separah Dia, aku tidak sejahat Dia, aku tidak senakal Dia, aku tidak sebrengsek Dia, aku tidak sesombong Dia, gini-gini. Sama aja, semua layak dapat hukuman mati. Gitu. Makanya, seringkali pelacur, pemungut cukai, orang berusaha mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Karena mereka cepat ngerti bahwa dia tidak layak. Anak sulung ada di situ terus tapi dia nggak ngerti. Tapi anak bungsu karena dia ngalami terpuruk itu semua. Apa? Ternyata jadi hamba di rumahmu masih lebih baik daripada ada di luar sana. Itu namanya orang butuh anugerah. Saya jadi ngerti kenapa kok Ibu In sering ngomong, Leo itu nggak tahu kenapa kalau dia menyembah. Karena begitu dia menyembah, kemarin saya tanya, muncul semua bayangan itu. Dan di situ Tuhan, anugerahmu, aku butuh anugerahmu. Gitu ya. Jangan kalah dan kemudian dia jadi intimidasi dan tujuan dari hidupmu. Ya, di mana dosa pertama banyak, di situ anugerah, kasih karunia berlimpah-limpah. Ingat ayat setelahnya, bukan supaya kita terus hidup di dalam dosa, ya kan? Tapi maksudnya kalau itu ada dari masa lalu, dari tujuan dari itu, kamu tinggal minta sekarang. Kalau dulu hutangmu 3 juta, berarti Tuhan melunasi kamu 3 juta. Yang hutangnya 5 miliar, tetap dilunasi Tuhan 5 miliar. Lebih bersyukur mana yang dilunasi 5 miliar sama 3 miliar? 5 miliar lah. Tapi jangan berarti kamu, aku sekarang hutang aja 5 miliar, biar bersyukur. Bukan itu maksudnya Paulus kan. Tapi kalau itu pernah terjadi di hidupmu, jadikan itu dasar untuk kamu ngerti bahwa anugerah Tuhan berlimpah. Makanya perempuan yang dirasuk sama 7 roh jahat dan dikenal sebagai orang berdosa itu semua datang ke Tuhan, dia urapi dengan minyak terbaik karena dia ngerti apa artinya penerimaan dan anugerah Tuhan.
Yang lain merasa dirinya baik, bener, aku udah ini kok, beri perpuluhan, aku udah kesini baca hukum Taurat, itu semua. Dia ngerti, aku gak layak Tuhan. Kok engkau mau terima aku? Makanya ini tidak ada artinya. Dia ngerti apa itu anugerah. Itu loh, anugerah. Anugerah, nyanyi Kak Depi. Anugerahmu, anugerah, semua karena supaya kita ngalami kemenangan bukan sekali-sekali, bukan kadang-kadang, ya kan? Bukan hanya di satu area, dua area, tapi seharusnya seluruhnya. Kalau kemenangan kita itu oleh Dia, oleh Yesus. Sampai kita ngalamin ini semua. Engkau Tuhan, sumber, tujuan, tapi juga jembatan, sarana yang olehnya aku mengalami kemenangan. Terima kasih. Tuhan, kami mau mengalami bukan hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tapi juga kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kemenangan kami karena Engkau yang mengerjakan di dalam kami. Karena kami surrender. Kami berkata, aku tidak mampu Tuhan, Engkau mampu. Aku sakit Tuhan, Engkau penyembuhku. Aku lemah Tuhan, Engkau kekuatanku. Aku celaka Tuhan, Engkau kekudusanku. Aku najis Tuhan, Engkau yang melayakkanku. Engkau Tuhan, hanya Engkau. Siapakah, kata Paulus, yang akan melepaskan? Bukan cara, bukan metode, tapi pribadi itu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Anugerahmu anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, anugerahmu, 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 Semua karena bukan karena kekuatanku, anugerahmu, yes Lord, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, anugerahmu, oh anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu,
anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes Lord, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh Tuhan, oh anugerah-Mu, anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Biar kami punya keberanian setiap kali, bahkan kelemahan itu begitu nyata, supaya kami tahu kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh Engkau sendiri Tuhan, yang menolong kami, yang memberi kemenangan kepada kami, yang hidup di dalam kami. Setiap kali kami merasa kami mampu, kami bisa, kami lupa, kami tidak mempersilahkan Engkau yang bekerja. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, mercy and grace, anugerah dan kemurahan Tuhan, pengampunan dan belas kasihan Tuhan, biar itu berlimpah dalam kehidupan kami. Sebab kami berkata kami tidak berdaya,
Kami sakit, kami hilang, kami perlu ditolong, kami lemah, kami tidak mampu, kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau mampu, Engkau sanggup, Engkau tabib, Engkau berkuasa, Engkau segalanya buat kehidupan kami. Dan itu akan jadi rahasia kemenangan kami. Karena itu kami disebut orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang menang itu tinggal di dalam kami dan mengerjakan. Karena itu bagian kami menyerahkan, meletakkan, mempersilahkan Engkau mengambil alih kehidupan kami. Bukan lagi pakai cara kekuatan kami, tapi Engkau Tuhan. Engkau. Siapakah yang akan melepaskan dan membebaskan kami? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Engkau Tuhan singkapkan buat setiap kami, supaya sejak masa muda kami tahu, kami mengalami setiap kebenaran ini, kami alami di hidup kami, bahwa Engkaulah kemenangan, Engkaulah rahasia kemenangan kami. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalamku. Dan biar Tuhan Yesus yang hidup di dalamku itu mengerjakan, melakukan, mengalahkan dosa dan maut yang juga tinggal di dalam dagingku. Bukan lagi pakai kekuatanku. Dan Engkau memancar keluar, bermanifestasi, menjamah kehidupan orang-orang yang bersentuhan dengan hidup kami. Bukan lagi kekuatan dan cara kami, tapi kesembuhan itu mengalir, kelepasan itu mengalir, kebebasan itu mengalir, kekudusan itu mengalir, kemenangan itu mengalir. Semua yang dari Tuhan yang tidak terbatas, yang diam di dalam kami alami, karena kami diam di dalam Engkau. Tuhan, bawa kami, tarik kami terus, masuk dan tinggal di dalam-Mu. Jangan biarkan kami terpancing keluar untuk mencoba dengan kekuatan kami sendiri. Sebab tidak ada yang bisa dilakukan iblis, kecuali dia memancing kami keluar dari Engkau, memancing kami untuk pakai daging dan kekuatan kami sendiri mengikut Tuhan. Supaya perjalanan kami bukan perjalanan yang berputar-putar, tapi kami masuk ke dalam tempat perjanjian Tuhan. Kami masuk ke tempat istirahatnya Tuhan, di mana bukan kami, tetapi Engkau. Segalanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu. Singkapkan ya Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap kami, juga buat hamba-Mu, Roh Wahyu, menyingkapkan Engkau yang diam di dalam kami, kemenangan kami oleh Yesus Kristus yang diam di dalam kami, dan kemenangan kami ketika kami tetap tinggal di dalam Engkau, melekat, bersatu, bersekutu. Hidup kami diubahkan, dan diubahkan. Terima kasih. Bicara di hati setiap kami, berapa kami harus meletakkan supaya lahir dari ketepatan, lahir dari keintiman, lahir dari ketaatan kepadamu, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah. Kayaknya gak ada ya. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena Ada satu. anugerah-Mu. Yes Lord. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber Mari pakai berdiri bersama. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami buka kedua tangan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ingin memberi buat hidup kami. Tapi seringkali tangan kami penuh, hati kami penuh, hidup kami penuh dengan diri kami sendiri. Itu sebabnya Engkau seringkali harus terpaksa mengambil apa yang kami genggam dengan erat di hidup kami. Bukan karena Engkau jahat, tapi karena Engkau ingin kami menerima lebih dari Engkau. Dan seringkali beri kami pengertian, supaya ketika itu terjadi kami kenal dengan hati Tuhan, dengan hati Bapa yang tidak pernah bermaksud jahat buat kehidupan kami. Dan itu turun atas kehidupan kami, pengenalan akan hati Bapa yang selalu ingin memberi yang terbaik buat hidup kami. Ada kalanya proses-proses diizinkan oleh Bapa seperti anak bungsu harus dibiarkan untuk terhilang, supaya dengan demikian dia mengerti apa itu anugerah dalam kehidupannya. Biar itu kenal dan turun atas hidup kami anugerah Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan yang begitu besar. Engkau yang jadi segalanya buat hidup kami, yang jadi kemenangan, yang jadi kemerdekaan, yang jadi kebebasan, yang jadi penebusan, yang jadi kekudusan. Engkau yang adalah segalanya buat hidup kami itu boleh nyata, boleh tinggal dan menyatakan dirinya. Sebab aku, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Tuhan Yesus itu yang hidup di dalamku. Roh Kudus, Engkau yang menyatakan, menyingkapkan itu semua, setiap kebenaran apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus jadi nyata di hidup kami, jadi nyata di tubuh kami, jadi nyata di daging kami. Sebab hanya Engkau yang bisa melakukannya, menyingkapkannya dan menyatakannya dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus dimeteraikan, dilekatkan dengan Engkau. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu, kata firman Tuhan. Makasih. Dan kami akan pergi, keluar dari tempat ini, kembali ke sekolah, ke kampus, ke asrama, ke tempat di mana Engkau membawa kami Tuhan, dengan kemenangan Tuhan Yesus di dalam kami. Dan kemenangan Tuhan Yesus itu yang nyata dan mengalir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa